sekalian, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai analisa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai manfaat tempe dengan frekuensi pembelian tempe dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitian kami adalah kami menyadari bahwa di zaman sekarang banyak terjadi kasus kekurangan protein. Hal ini disebut malfunksi energi protein. Ini adalah kondisi di mana tubuh itu kekurangan protein sehingga membuat manusia yang terkena MEP ini mengalami penurunan berat badan secara drastis. Lalu di samping itu anemia juga menjadi salah satu kasus yang masih marak di Indonesia. Anemia adalah kondisi di mana manusia kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang membuat mereka itu mudah lemas dan mudah lelah. Nah, tentunya anemia ini dapat diatasi. Nah, cara mengatasi anemia adalah dengan memasuk protein ke dalam tubuh, karena protein adalah salah satu bahan baku dalam pembuatan sel darah merah atau hemoglobin. Sehingga dengan memasuk protein ke dalam tubuh, anemia bisa diatasi. Nah, dikarenakan itu manusia perlu lebih banyak memakan makanan yang kaya akan protein untuk menghadapi kasus MEP dan anemia ini. Salah satu makanan khas Indonesia yang organik dan bisa mengatasi ini semua adalah tempe. Tempe adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi, dan tempe ini mudah ditemukan di masyarakat serta harganya murah. Nah, judul penelitian yang kami pilih karena tempe ini dekat dengan masyarakat Indonesia, namun masih banyak yang belum tahu manfaatnya, sehingga masih banyak juga yang belum tentu mau membelinya. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian kami, yaitu adalah untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan juga mengetahui nih apa aja faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai tempe, dan juga faktor frekuensi pembelian tempe dalam kehidupan sehari-hari. Next, rumusan masalah yang kita akan bahas adalah bagaimana sih hubungan antara pengetahuan masyarakat mengenai manfaat tempe dan juga frekuensi pembelian tempe, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga tingkat pengetahuan masyarakat mengenai manfaat tempe itu bisa mempengaruhi mengenai frekuensi pembelian tempe dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu biohidup, teknologi atau penerapan dalam logos adalah ilmu. Dan dapat disimpulkan bahwa bioteknologi sendiri adalah penerapan ilmu biologi yang mencakup makhluk hidup seperti organisme yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa untuk kepentingan kehidupan manusia. Nah, contoh dari produk bioteknologi sendiri itu ada roti, keju, minuman beralkohol. Selanjutnya, jenis bioteknologi itu ada dua, yang pertama konvensional dan modern. Nah, kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bioteknologi konvensional karena fermentasi tempe ini akan menggunakan bioteknologi yang berjenis konvensional. Nah, bioteknologi konvensional sendiri adalah penggunaan organisme secara langsung untuk masukkan sebuah produk atau jasa untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Nah, dia ini menggunakan metode yang sederhana. Contoh produk dari bioteknologi konvensional adalah tape, tempe, yogurt, keju, kimchi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kekurangan bioteknologi konvensional itu sendiri yaitu kurang canggih jika kita bandingkan dengan bioteknologi modern, dan juga menggunakan proses sederhana dan tradisional, di mana dia akan melihat proses membutuhkan waktu yang panjang, lalu juga melihat lingkungan sekitar, faktor lingkungan sekitar. Lalu untuk kelebihan konvensional sendiri, dia amanahnya telah teruji waktu, lalu juga penerimaan publik yang baik, dan juga biaya produksi bioteknologi konvensional itu lebih murah dibandingkan bioteknologi modern, dan keberlanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya mengenai tempe. Tempe adalah pangan tradisional khas Indonesia, di mana ia adalah hasil fermentasi kacang kedelai menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Nah, tempe ini, proses pembuatan tempe ini meliputi pemilihan kedelai, perebusan, perendaman, pengupasan kulit, pertambahan ragi yaitu fermentasi. Nah, manfaat dari tempe itu adalah nilai gizi yang tinggi, lalu juga kandungan dalam tempe itu mudah diserap, lalu juga nutrisi dalam tempe itu tadi mudah diserap, lalu mengurangi zat anti nutrisi seperti fita dan menghambat proses penyerapan mineral seperti zat besi, lalu juga sumber protein nabati yang murah, lalu juga harga yang terjangkau dan dapat dikonsumsi oleh siapapun itu. Nah, dalam proses kimia sendiri dalam proses fermentasi tempe, ia mencakup fermentasi kacang kedelai menggunakan jamur Rhizopus oligosporus, di mana jaringan putih pada tempe itu yang disebut sebagai miselium itu berasal dari Rhizopus itu sendiri. Nah, miselium itu jaringan putih pada tempe akan menghidrolisis secara kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah,
dalam proses kimia sendiri, dalam fermentasi tempe akan menghasilkan 3 enzim, yaitu enzim protease, lipase, dan amilase. Di mana protease akan mengurai protein, lipase mengurai lemak, dan juga amilase mengurai fatty. Nah, fermentasi tempe itu akan melibatkan kerja enzim, reaksi kimia dan perubahan energi secara bersamaan agar enzim-enzim itu dapat bekerja secara maksimal. Nah, juga dalam fermentasinya akan terjadi reaksi eksoterm, di mana akan menghasilkan panas kepada lingkungan, yang dimana kita dapat tahu tempe itu akan panas jika dia udah masak. Oke, selanjutnya adalah dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, jadi pengertian komunitas lokal sendiri adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah yang sama dan mereka itu berinteraksi secara langsung. Next. Nah, selain mereka tinggal di lingkungan yang sama, mereka juga melakukan interaksi secara langsung dan melakukan untuk tujuan bersama, yaitu salah satu contohnya adalah tempe komunitas Kaledonia yang ada di Palembang. Next. Nah, jadi sekelompok masyarakat di tempe komunitas Kaledonia ini mereka menerapkan untuk melestarikan tempe sebagai produk cita lokal masyarakat di Indonesia. Nah, salah satunya diketuai oleh Pak Sutomo dan juga kedua rekannya, yaitu Pak Trianto dan Pak Suryadi. Nah, jadi Pak Sutomo dan beberapa warga wilayah tempe Kaledonia ini mereka sama-sama mengembangkan tempe nih sebagai sarana pembelajaran juga mata pencaharian mereka. Next, nah jadi nilai dan kebiasaan lokal yang sering mereka terapkan adalah seperti membersihkan tempat produksi tempe sekitar 1-2 minggu sekali untuk menjaga tetap tempe itu tetap bagus kualitasnya. Selanjutnya mereka juga mendistribusikan tempe secara rutin ke pasar-pasar tradisional yang ada di Palembang. Salah satu contohnya adalah pasar Cinde. Nah, meskipun mereka memasarkannya ke pasar-pasar tradisional, mereka juga tetap menjaga kualitas mereka. Lalu mereka juga mempertahankan tempe dengan cara memberikan edukasi gratis nih kepada masyarakat yang mau tahu cara pembuatan tempe, dan juga selalu menjaga kualitas tempe dengan melakukan improvisasi nih supaya nggak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya untuk bagian ekonomi, jadi dari laporan penjualan tempe nori kami ini, kami sebagai pelaku usaha melakukan 2 kali periode produksi dan penjualan tempe yang disebut tempe nori dari tanggal 28 Februari hingga 31 Maret. Pada periode pertama, modal yang kami keluarkan adalah 181.500 perak, dan pada periode ini kami mengalami kerugian sekitar 27.721,50 perak. Selanjutnya, pada periode kedua, pembuatan tempe nori kami membutuhkan modal sekitar 235.200 perak, dan kali ini kami mendapat keuntungan sekitar 68.852,65 perak. Peningkatan ini terjadi karena kami sebagai pelaku usaha sudah bisa lebih memahami strategi pemasaran dan mekanisme dalam produksi pembuatan tempe nori. Berikut adalah tabel-tabelnya. Nah, jadi melalui produksi kami menyadari bahwa tempe ini sesungguhnya masih relevan bagi konsumen hingga zaman sekarang. Hal ini dapat dilihat dari hasil penjualan yang terbilang relatif stabil, dan juga dari periode pertama dan ke periode kedua itu permintaan nilai permintaannya itu semakin naik. Terus laporan keuangan tempe nori juga menunjukkan hasil penjualan dan laba yang baik, dan dari sini menandakan bahwa minat konsumen terhadap tempe ini sesungguhnya masih tinggi. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa tempe ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi makanan yang lebih khas modern. Nah, jadi untuk episode aja kita menganalisis kedua variabel yang tadi, yaitu variabel independen dan variabel independen. Mana variabel independennya adalah pengetahuan manfaat tempe, dan variabel independennya adalah frekuensi pembelian tempe. Dan kita akan menganalisa hubungan antara pengetahuan manfaat tempe itu dengan frekuensi pembelian tempenya. Jadi kita akan menjelaskan mengenai jadi dalam 4 minit kita akan melakukan yaitu distribusi normal. Yang pertama distribusi normal. Jadi distribusi normal adalah atau yang dikenal sebagai distribusi gas adalah distribusi probabilitas yang berbentuk kurva lonceng, atau dia bersifat simetris, di mana dia akan menunjukkan jika sebagian besar data itu di rata-rata, maka juga datanya semakin besar. Maka jika datanya menyebar luas, maka datanya juga semakin kecil. Untuk standar deviasi sendiri adalah dia akan menunjukkan berapa luas data menyebar dari rata-rata. Dia akan menggunakan rumus ini. Nah, semakin kecil standar deviasi, maka dia datanya akan berada di rata-rata. Jika semakin luas data menyebar, maka standar deviasinya itu semakin besar. Untuk distribusi normal standar menggunakan rumus tersebut. Distribusi normal standar itu biasanya menggunakan nilai z-score, di mana dia akan menunjukkan rata-rata dari standar deviasi. Nah, jika z-score-nya itu positif, maka nilai ratanya itu semakin tinggi. Nah, jika
deskriptif, maka nilai rata-ratanya itu makin rendah. Lalu loss di bawah kurva normal. Nah, kurva ini akan menunjukkan probabilitas atau suatu peluang dalam suatu kejadian. Lalu ini adalah metode penelitian kami. Jadi jenis dan pendekatan penelitian kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif karena kami membutuhkan metode ini untuk mengetahui apa hubungan dari variabel dependen dan juga independen. Lalu lokasi dan waktu penelitian kami lakukan di SPH dan Smart Sumsel dari jangka waktu Februari hingga April. Lalu populasi dan sampel kami mengambil dari siswa-siswi, guru dan juga orang tua sebanyak 79 orang, tetapi kami mengambil sampel sebanyak 63 orang. Lalu teknik pengumpulan data kami menggunakan kuesioner di Microsoft Form. Kami memberikannya kepada konsumen setelah mereka mengkonsumsi kami punya produk. Lalu instrumen penelitian yang seperti saya bicara tadi, kami menggunakan kuesioner karena kuesioner ini bisa menjangkau lebih banyak responden dan juga kami bisa menguji cobanya lagi. Lalu prosedur penelitian, identifikasi masalahnya, kami mengidentifikasi masalah bahwa warga Indonesia ini kurang pengetahuan mengenai manfaat tempe dan terbukti pada studi literatur di mana Indonesia punya kasus anemia itu masih sebanyak 48,9%. Lalu kami menyusun instrumen yaitu kuesioner dan kami berikan kepada konsumen. Lalu kami mengumpulkan data-data tersebut dari orang tua, guru dan juga siswa-siswi. Lalu kami melakukan analisa data dengan statistik deskriptif. Lalu kami menyimpulkan bahwa dari penelitian ini kita mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu masih kurang akan pengetahuan pengetahuan gizi tempe. Dan akhirnya kami melakukan edukasi kepada Smart Sumsel. Jadi untuk analisis data yang wajib, kita menggunakan data tadi dan menghitungnya untuk mencari nilai korelasinya, dan kita mendapatkan bahwa nilai korelasinya adalah 0,65%, 0,65, di mana itu berarti korelasinya itu kuat, yang berarti ya hubungan antara variabel independen dan dependen tadi itu ya dapat terlihat dengan jelas. Dan kita membuat scatter plot dan juga segregasi sebagai berikut. Dan untuk context aware kita menggunakan data yang sama seperti tadi dan membuat data grafik per chart dikarenakan jika dibuat seperti garis gitu itu tidak berbentuk seperti kurva luncur. Dan untuk yang community ini kita mencari peluangnya dari menghitung distribusi normal dan juga standar deviasi tadi, dan mendapatkan juga rata-rata kalau pengetahuan itu 3,7, tapi seharusnya kan kalau di standar deviasi gitu di atas rata-rata itu seharusnya 50% saja gitu, tapi karena ya seperti tadi saya sebut kita berbentuk seperti kurva lonceng, untuk di atas rata-rata pengetahuan peluangnya merupakan 70% sementara di pembelian berada di 80%. Jadi ini adalah kesimpulan dan saran kami. Kesimpulan kami mengetahui bahwa terdapat hubungan antara frekuensi pembelian tempe dan juga pengetahuan tempe, dan juga kami mengetahui bahwa Indonesia masih kurang akan pengetahuan gizi tempe. Maka dari itu seharusnya kita lebih mengedukasi masyarakat supaya masyarakat lebih bisa membeli banyak tempe. Lalu saran kami mengetahui bahwa penelitian ini masih banyak kurang dan juga banyak kesalahan. Maka dari itu kami berharap dari penelitian ini kami bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Ini adalah daftar pustaka kami. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Oke. 14 menit ya. Boleh sekarang ditutup dulu? Oke, thank you untuk hal-hal yang sudah disampaikan dan dipikirkan gitu ya. Kalau dari Bu Taruli sudah baca paper kamu. Ada beberapa masukan juga sama ada satu pertanyaan gitu ya. Yang pertama kan kayaknya belum rapi karena masih ada tulisan nama-nama yang kamu kumpulkan, biasanya latar belakang kata gitu ya. Kemudian sekalian belajar juga ya bagian latar belakang. Menurut Bu Taruli ada yang kurang nyambung, paragraf 2 dan paragraf 3. Paragraf 2 itu bahas protein, paragraf 3 itu tiba-tiba anemia tapi nggak ada jembatannya gitu ya. Mungkin
mungkin akan lebih nyambung kalau paragraf 4 duluan daripada paragraf 3 nya gitu. Kemudian tujuan dan rumusan masalah kamu kurang lengkap. Kenapa demikian? Karena yang kamu bahas tuh banyak, sementara yang kamu buat tujuan dan rumusan masalahnya hanya 2, yaitu faktor yang mempengaruhi dan bagaimana hubungan, begitu ya. Jadi tidak ada, harusnya kalau kamu bahas secara misalnya regresi atau mencari relasinya, nah itu kamu buat juga sebagai tujuan dan rumusan masalah gitu. Kemudian nah ada sumber yang kurang relevan, which is tuh liputan 6 ya. Nah itu saya itu sepertinya tidak bisa diterima ya, karena itu tidak jurnal begitu ya. Kemudian nah ini satu pertanyaan sekalian juga ya, di analisis itu kalau di bagian Macmillan itu nilai rendahnya 1 dan 2 X-nya, tapi di analisis kamu hanya di analisis X-nya 1 dan 2, tapi yang kamu hitung hanya 1, 2-nya berapa? Waktu X-nya 1 Saya kayak mana? apa? Kayak gitu. Pertanyaannya adalah berapa Z ketika X sama dengan 2, karena yang kamu hitung hanya ketika Z X sama dengan 1. Nah sementara kamu buat nilai rendah itu berkisar 1 sampai 2, berarti ada ketidakkonsistenan di situ. Maaf, nggak gitu nangkep. Ya, pertanyaannya kayak mana? Kenapa Anton sorry? Ya, nggak nangkep pertanyaannya. Ya, kayak mana? Oh boleh diulang pertanyaannya maksudnya. Oke. Kamu kan menganalisis tingkat yang rendah. Bu Tarul lupa itu apakah itu bagian pembelian atau tingkat pengetahuan, ya kan? Nah, kamu hitung itu kan. Nah nilai rendah kan yang kamu sepakati dengan Monik adalah 1 sampai 2, 1 dan 2, bener ya? Kategori nilai rendah 1 dan 2, kategori nilai tinggi 4 dan 5, bener ya? Oke. Nah tapi yang kamu hitung itu hanya ketika X sama dengan 1 di laporan. Nah Bu Karul mau tahu ketika X sama dengan 2 berapa, sehingga berarti nilai rendah yang di yang di laporan tidak konsisten. Soalnya kayaknya itu yang dikonklusikan ya Bu. Soalnya saya cuma kayak mensusun kayak kata-kata yang di 2 aja gitu. Soalnya ya, soalnya seharusnya kata-katanya ya 2,5, seharusnya 2 juga ya di bawah rata-rata, tapi ya sepertinya itu agak lewat gitu. Jadi langsung ambil 1 aja gitu. Soalnya ya kayak di bawah rata-rata 1 dan di atas rata-rata langsung 3 aja. Oke. Jadi kalau begitu berapakah itu pembelian tadi ya? Berarti Ya. berapa rata-rata pembelian yang rendah? Persentase peluangnya? Saya sesuai itu 18,16%. Kalau 1 sampai 2 berarti 18,16 ditambah 0,51 berarti ya. Ya. Oke. Thank you Arthur. Boleh pakai semua? Ada juga ya. Oke. Satu pertanyaan dari Bu Kristi. Mengapa kalian memutuskan memilih kedua variabel yang ada? Apalagi ini kan tingkat pemahaman ya. Iya benar. Boleh berdiskusi dulu. Nah, jadi alasan kami memilih judul ini juga ingin mengetahui Bu, seberapa orang itu gimana sih ketika membeli tempe, apakah beli-beli doang atau tahu nih antara manfaat tempe. Jadi kami mengukurnya dari manfaat, seberapa tahu sih mereka mengenai manfaat tempe itu sendiri atau cuma beli-beli aja gitu Bu. Dan dari data yang kami dapatkan, oh terkadang ada masyarakat itu yang beli-beli doang gitu Bu, tanpa mengetahui manfaat dari tempe itu sendiri. Oke. Boleh agak kesini nggak kelihatan sama di video Iya, ini. suara aja nanti ya. Iya, thank you. Oke. Sorry. Oke, thank you untuk kelompok ini ya, untuk usaha dan kerja kerasnya. Semoga bisa banyak belajar. Nah mungkin pertanyaan dari Pak Andre dulu kali ya, yang kalian ambil ekonomi atau di part ini
kalian, siapa tadi? Chris ya. Nah, boleh dijawab oleh Chris, nanti ditambahkan teman yang lain, karena kami yang mendalami ekonomi ya. Apa alasan kalian menggunakan indikator? Apakah tadi ada indikatornya untuk kalian mengukur bahwa tempe ini memiliki peluang ekonomi? Nah, kamu bilang kan ada nih peluang ekonominya, ya. Nah, apa indikatornya yang kamu ukur? Jadi sebenarnya kami melihat peluangnya ini dari hal yang paling nyata aja, dari kayak keuntungan gitu. Kalau mungkin di yang pertama kali itu kan kami sebagai pelaku usaha kan baru mengenali produk tersebut, jadi itu masih ada pencobaan produksi. Jadi contohnya kemarin itu ada salah dalam pemerataan biaya di setiap porsinya gitu. Jadi pada periode pertama itu masih ada kerugian, cuman setelah kami lebih pahamin kayak strategi pemasarannya, terus cara bikinnya lebih bagus lagi, kayak dalam mekanisme pembuatannya, kami akhirnya bisa menghasilkan profit. Nah, profit tersebut tuh menjadi kayak salah satu indikator yang membuktikan bahwa tempe ini kayak punya peluang ekonomi. Oke, indikator yang bisa dilihat dari laporan laba, penjualan 1 merugi, laporan kedua berhasil mengalami keuntungan. Iya. 20 berapa tadi ya? Nah, thank you Chris. Nah, boleh pertanyaan lanjut gitu ya. Nah, kira-kira di mana nih letak pembelajarannya? Tadi kamu bilang mengatakan dana ya, modal. Nah, apalagi nih spesifiknya? Ternyata di penjualan 1 kalian rugi ya, dan tapi sampai akhirnya di penjualan kedua kamu laba. Apa pembelajaran atau apa hal yang kalian diskusikan sampai rugi dan bisa berhasil? Oke, sebelumnya kenapa kami bisa rugi di batch 1? Seperti yang kita lihat dari data ini, kita itu tidak ada pembatasan Bu ketika menerima konsumen. Jadi ketika orang beli kita masukin aja ke data. Alhasil kami kurang memperhatikan brand 380.000, sedangkan ini 320.000. Jadi agak jomplang dengan harga dengan konsumen yang segini Bu. Iya. Jadi seharusnya kami bisa lebih membatasi pelanggan gitu Bu. Soalnya itu juga mempengaruhi kualitas kami, dan juga kami lebih kayak kurang merasa merata Bu pembagiannya ketika di batch 1. Nggak ngerti, harusnya kalau banyak yang beli banyak dong keuntungannya. Iya, Kenapa rugi? soalnya ini di batch 1 kami kurang memperhitungkan Bu untuk setiap modalnya, karena kami terlalu dengan harga segitu ternyata itu nggak menutup modal kalian. Iya, pas awalnya itu kami kira kayak segini cukup, habis itu ternyata pas digoreng kan dia jadinya tambah menciut, jadinya satu porsi itu lebih Kalian nggak banyak enak gitu ya, Iya. jadi kalian tambahin porsinya. Iya. Oke. Dari rencana awal sih satu porsi itu isinya 5, tapi kami ketika masukin kita nah iya 10 karena jadi kecil-kecil gitu sih. Berarti sebelum melakukan penjualan ini kalian apakah buat tes testing? Iya, untuk kami sendiri makanya itu sama untuk guru. Terus dari situ belum ada perencanaan berarti untuk jualannya kira-kira besarnya seberapa, satu porsinya isi berapa? Kemarin tuh ada Bu, cuman packagingnya kemarin tuh belum sampai, jadi kami belum bisa memperkirakan apakah itu full atau enggak Bu. Oke, jadi pembelajaran maksudnya ya. Nah, pertanyaan dari Ibu yang kedua, di rumusan masalah itu bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai manfaat tempe dengan frekuensi pembelian. Nah, ini 2 kali penjualan kan ya. Nah, kira-kira jawaban di bab 5 yang dibuat oleh Kalista, jawabannya ada hubungannya gitu ya. Karena manusia akan membeli masakannya yang memiliki gizi dan nutrisi yang cukup. Nah, kira-kira kalau dari rumusan masalah ini dengan kesimpulan apakah menjawab? Dengan kalian bilang ada nggak hubungannya? Ada. Dan frekuensi pembelian tempenya dalam kehidupan sehari-hari ada nggak jawabannya di kesimpulan?
tadi ibu tanya hubungannya kamu, jadi Iya, apakah ada jawabannya? jadi smart kalau tadi smart maksudnya hubungannya itu gini Bu, jadi semakin tinggi pengetahuan seseorang akan tempe, jadi kan mereka kan tahu kalau tempe ini kan memiliki manfaat, contohnya kayak protein dan lain-lain lah, dan itu juga bisa untuk membantu mencegah beberapa penyakit, contohnya kayak tadi kasus anemia dan juga isu kesehatan kayak MEP tadi nah. Jadi semakin tinggi pengetahuan orang akan manfaat tempe, jadi memungkinkan semakin banyak juga orang yang minat sama tempe, jadi itu kayak meningkatkan frekuensi pembelian tempe gitu. Oke, thank you. Berarti kalau ada kata frekuensi, berarti di kesimpulan harusnya tahu ya, ada jawabannya seberapa atau persentase atau berapa kali orang itu beli orang yang sama. Oke, jadi sebenarnya bagaimana itu menjadi apa? Apakah ya hubungan antara, nah jadi rumusannya sebenarnya nggak jauh lebih dalam bagaimana, tapi kalian cuma mau tahu apakah ada hubungannya. Karena di kesimpulan cuma sebatas nanya, jawabannya cuma ada, iya ada hubungannya. Kalian nggak harus tahu frekuensinya, persentasenya atau berapa kali. Oke, nah itu aja dari biologi. Kalau dari biologi, ini kan kalian membahas tentang manfaat. Lalu di prosedur pembuatannya kan kalian menggoreng tanah. Pertanyaannya berarti siapa? Monik ya? Monik. Bagaimana kalian tetap mempertahankan manfaat dari tempenya, entah itu proteinnya, vitaminnya yang sudah kalian taruh juga di PPT, itu tetap ada waktu kalian memproses tempenya itu. Ya. Dan jadi kan tempe itu beri banyak protein, nutrisi dan lain-lain dalam kandungannya. Setelah dikreasiin jadi tori dan juga digoreng, maka proteinnya itu tetap tinggi, malah setelah digoreng tempe yang akan dikonsumsi dalam bentuk tori itu akan lebih mudah dicerna oleh tubuh kita karena dia ada panas Ada Panasnya itu bisa membuat protein yang di tempe itu lebih mudah dicerna sama tubuh. Oke. Thank you. Ini pertanyaan dari Bu Elsa terakhir ya. Siapa yang kimia? Monik lagi. Ya, oke. Nah, pertanyaan Bu Elsa mau kamu menjelaskan bagaimana hukum kekekalan energi bisa dibuktikan dalam reaksi fermentasi tempe. Jelaskan bahwa dalam setiap proses kimiawinya tidak ada energi yang tiba-tiba muncul atau tiba-tiba hilang. Jadi hukum kekekalan energi itu dapat kita ketahui bahwa dia tuh tidak hilang dengan sendirinya ataupun dibuat dengan sendirinya, tapi dia itu kekekalan energi itu dia ada energi yang berubah. Nah, di dalam fermentasi tempe sendiri energi itu berubah menjadi energi panas, dimana jika kita ketahui bahwa kalau tempe itu matang tuh dia akan panas, maka dalam kekekalan energi dalam fermentasi tempe kita dapat lihat bahwa energi itu berubah melalui panas yang akan dikeluarkan ke dalam lingkungan melalui tempe yang udah matang. Lalu juga energi-energi itu juga diubah pada saat lagi diproses fermentasi kedelai yang menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Jadi energi itu tidak semena-mena dimusnahkan secara tiba-tiba maupun dibuat secara tiba-tiba, tapi dia ada perubahan bentuk energi di dalam proses fermentasi tempe. Oke, ini gabungan biologi dan kimia. Jadi kan ini ada fermentasi, terus kalian juga membahas tentang energi-energi. Nah, sebenarnya energi ini tuh dihasilkan dari apa sih, dan dari reaksi apa, dan bagaimana si reaksi itu bisa tadi menghasilkan panas itu? Apakah ada pemutusan ikatan apa atau apa? Karena kan nggak mungkin tiba-tiba dia jadi eksoterm, pasti ada suatu pemutusan ikatan yang energinya itu lumayan besar, jadi dia bisa panas. Nah, ikatan apa itu?
teknik katanya atau yang ATP itu jelasin kayak gimana cara enzim membantu atau gimana? Katanya dong kan ini ada enzim nih, kamu sebutin enzim lipase, protease, amilase. Berarti enzim ini kan bekerja spesifik terhadap subjek tertentu kan, jadi bukan ATP-nya. Toh kalau ATP kan itu proses metabolisme. Ibu, sorry Bu, saya lupa namanya kata yang